Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasul ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan perbincangan kita bulan lalu mengenai bagaimana kita diawali Februari perbincangannya bahwa at-tarbiyah al-haqiqiyah hiya tarbiyatul iqna wa aqsaru turuqil iqna huwa al-hiwar. Pendidikan yang hakiki adalah pendidikan yang mempersuasi, yang mempengaruhi. Kita bisa maksa anak, tapi kalau anak gak terpengaruh maka anak akan berot saat di hadapan kita atau tidak, tergantung wani orang. Ada anak begitu orang tuanya lihat anaknya mulai orang beres nih, SMP beberapa kasus jangan langsung dipindahkan ke sekolah lain. Pertanyaannya, ketika pindah itu yang pindah badannya atau anak-anaknya? Badannya saja. Lihat. Artinya kalau tidak ada perubahan, tidak ada proses untuk mengubah angan-angannya, keinginannya, ya termasuk cara nilai mikir, wah, duit yang kio, maka walaupun badannya pindah ke tempat yang lebih ketat, tetapi jiwanya tetap terangkena, gitu ya. Ada nggak kasus begitu? Banyak. Ada seorang anak, nah ini perlu jadi perhatian bersama. Bapaknya dia suka ngasih pengajian kemana-mana. Nah ini anak rupanya yang jangan lewat Facebook. Belum pernah jumpa darat. Lalu akhirnya janjiannya lewat Facebook. Bapaknya ngisi pengajian dan juga semangat, aku mau ikut. Bapaknya seneng. Sebelum dia janjian sama pacarnya, padahal belum tahu ketemu. Nah, ini sekedar contoh saja. Lah apa kalau kemudian ada anak yang melakukan itu, kita biarkan? Tidak. Akan tetapi kalau hanya wujud fisiknya saja yang diubah, kita bisa terkejut. Nah, tapi kita teruskan lagi dari at-tarbiyah al-haqiqiyah hiya tarbiyatul iqna wa aqsaru turuqil iqna huwa al-hiwar. Dan jalan pintas untuk mempengaruhi jiwa anak itu adalah hiwar, ngobrol, nganggo pulsa. Ini saya ini malah larang ya. Sehingga nganggo pulsa itu larang. Saya beberapa waktu ini merasa sedih, misi ke berbagai tempat, ya di Papua, ya di ya di Jawa sini, ke berbagai tempat, tetapi menjumpai kesamaan. Ya Ustaz, sekarang kalau nggak dikasih HP itu kan ya sulit dikendalikan. Gimana nih diwelai HP kuwi angele mengendalikan. Ketok yanteng ning jajane malah berai sepaneng. Rewelnya anak umur 3 tahun itu lebih ringan daripada rewelnya anak umur 30 tahun. Cah cilik repot, menjadikan orang tua repot itu pasti umurnya kalau umur 3 tahun. Tapi kalau umur 30 tahun sing repoti wong tua kuwi luwih seneng kuwi ya. Nah, berkenaan dengan bagaimana kita mempengaruhi itu melalui
luar melalui ngobrol, melalui bincang-bincang, kita sudah membicarakan beberapa kaidah-kaidahnya, beberapa hal yang penting untuk diperhatikan agar kalau kita ngobrol dengan anak itu bisa nyampe, bisa ada pengaruhnya. Yang lalu tadi sudah dinukil, kita membahas itu prinsip kedua, yakni hawir bilutfin wa hudu'in, yakni berbincanglah dengan lembut dan tenang. Jadi ragam rusuh ya, ragam rusuh. Saya kalau baca ini jadi teringat ada seorang syekh, tapi saya mengenal lawi jenengnya. Ini lupa, ini bukan seperti Imam Syafi'i tadi ya, panjang betul. Nah, Imam Syafi'i tadi itu masya Allah. Nah, beliau mengatakan bahwa bila khusyuk, kesolati bila khusyuk. Ngopi kok tanpa pelan-pelan, rasul alon-alon ini, itu kau sholat tanpa khusyuk. Itu tegasnya bukan apa namanya bernikmat-nikmat, bukan, melainkan bahwa pada asalnya wong zaman biyen iki ngopi itu menegakkan untuk ngaji, untuk taat. Cuma pembahasan kita pada malam hari ini bukan tentang bagaimana ngopi ya. Makanya orang dulu itu kalau ngopi secangkir isuwi tak kira-kira jam. Kenapa? Angger mulai suliut diluput meneh lanjut maca kitab. Capek, sudah kecapean les sinau, maka dia keluar dari masjid. Di depan masjid ada warung kopi, di situ mereka ngopi sambil diskusi. Kultur itu terbawa ke beberapa wilayah, termasuk Aceh. Cuma sekarang diskusinya hilang, tinggal ngobrolnya. Subi bilang-bilang jam, katanya begitu, ya. Nah, kaidah berikutnya ialah ketika kita mau ngobrol dengan anak, kita perlu memperhatikan yakni hasnul islahi wa idharul ihtimami bi kulli ma yaqul. Mendengarkan, istimak itu mendengarkan dengan baik. Kok istimak ya, kita bahas bentar ya, al-isra itu ya. Al-isra itu menggapai tenang ketika kita sedang berbincang itu kita mendengarkan dengan betul-betul perhatian. Dan menampakkan izharul ihtimam bi kulli ma yaqul, dan menunjukkan minat ketok seneng ngrungokke. Senang ketika anak berbicara itu juga kita antusias senang. Rasa dilem. Bocah itu perlu dilem. Kalau anak merasa kita dengarkan kuwi wis saka cukup. Sebab manusia itu pada dasarnya cenderung suka kalau didengarkan. Dilem ra dilem oke. Ojo meneh bocah dhewe. Bojone dhewe sono-sono. Ngeleme ora entek-entek lah ngeleme. Nek apa namanya yang diperhatikan bukan istrinya, apa. Sing ada tau. Itu mah ngomong apa? Berarti ya. Cuma Arab itu kan rawani, itu sawo. Bocah wa'adamu al-muqata'ah. Jadi dan tidak memotong apa yang enggak dipotong itu, yang enggak dipotong pembicaraannya. Di rumah PC. Jadi lahu asna'i hadithihi hatta yantahiya minhu. Jadi wa'adamul muqata'ati lahu asna'a hadithihi hatta yantahiya minhu. Cuma kok ada di asna'i itu piye. Kalau dia terus meneh. Maka ada beberapa adab
yang perlu diperhatikan pada saat kita berbincang-bincang dengan anak kita. Kok dekat ini ya? Maksud saya, Masya Allah, orang tua pun perlu diunggah. Kita ingat kembali pembicaraan kita di awal sekali kita bincang tentang adab di sini kan dari ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan qu anfusakum wa ahlikum nar itu maknanya adibuhum wa allimuhum, didikkanlah adab kepada mereka dan didikkanlah ilmu kepada mereka. Nah, adibuhum itu kita terus bincang, kita bahas rinciannya. Antara lain ya, anak itu mengambil adab dari kita. Maka kita tidak bisa cuma mengatakan rumoke, padahal kalau anak berbicara kita tidak mendengarkan. Lalu adab mendengarkan, adabul istima', adab mendengarkan. Jadi untuk rawannya macam ini. Soalnya ketika baca ini kudu sinau ini zaman sinau kayak SMA awal kuliah, anakku sing paling cilik wis SMP kan bahas ini lah ya. Ya Allah, mudah-mudahan ini tetap ini bermanfaat, Allah Ta'ala barokai. Kalaupun saya tidak bisa memperbaiki loh, anakku gede, kan bisa memperbaiki kita masa kecilnya, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat sehingga jenengan dan generasi anak saya dapat menerapkan kepada anak-anaknya. Amin. Apa itu yang pertama? Rupanya ada suara yang ngomong, kok pas? Yang pertama adalah adamul muqatha'ah, tidak adanya pemotongan pembicaraan. Terima kasih. Anaknya ngomong, kita boleh minta penjelasan tapi tidak memotong. Dirungokke, didengarkan sampai selesai. Kalau perlu kita cek, sudahlah. Oke, jadi tadi menyampaikan ada beberapa hal ya. Benar nggak yang Bapak kata? Ini kalau perlu kita konfirmasi, sehingga anak itu rumongso dirungokke. Kan nggak mungkin kita itu mengingat apa yang dibicarakan kalau kita tidak mendengarkan tenang. Coba Bapak ingat-ingat ya. Kamu tadi bilang begini, benar nggak? Kamu bilang begini, benar nggak? Konfirmasi apa yang disampaikan. Benar? Nah, sekarang nanti Bapak bicara ya. Nah, baru kita bisa seperti itu. Nah, ini juga berkaitan dengan kaidah dengan adab yang kedua, al-ihtiram. Yang pada seperti apa sudah ya? Apa ihtiram itu? Menghargai, menghormati, ya. Mulyake, padahal kuliah naik diduwe. Nah, kemudian yang berikutnya adalah at-tarkizu ala kalami al-muhaddits. Nah, yakni tarkis itu berarti menjadikan, ini kan ala kalami, jadi menjadikan perhatian kita itu menjadi pusat perhatian kita itu pada ucapannya, pada kalamnya, bukan pada ngomong orang tahu. Kalau anak sudah mengungkapkan, kita bantu agar dia bisa mengungkapkan. Ngomong apa Pak Dewi, ngomong di Bobi ngomong nyapa tau ini orang jenang ini apa. Nah, kalau dia menyampaikan itu tidak dengan tenang, itu berarti ada sesuatu. Tambah beda-beda ini, Rasulullah ngomong terus ya.
Nah, yang menjadikan kita itu tidak bisa memusatkan perhatian pada apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh anak kita, yang menjadikan orang itu memotong pembicaraan sehingga juga meninggalkan ikhtiram tadi, menghargai, memuliakan anak kita saat anak itu bicara adalah karena tergesa-gesa memberi penilaian. Maka adab yang berikutnya adalah takjilul al-hukm, mendapat penilaian. Apakah kalau dengan begitu sudah cukup? Tidak. Sosok ada yang kata ilmu ini jajannya pengen ngenteni gantian ngomong. Maka harus ada interaksi, bukan cuma jadwalnya saya kira gue ya ngomong ya, tapi aku bukan. Nah, maka di situ ada at-tafa'ul, jadi berinteraksi ma'al muhaddits. Jadi berinteraksi dengan ya yang sampaikan ya kita itu bicara. Kemudian barulah kalau ini sudah kita penuhi, maka idharul ihtimam itu menunjukkan ketertarikan itu jadi ngaruh, bukan mau ke daerah rumah itu. Oh, hebat banget, hebat apa nih Pak? Tidak menilai kalau kita pada saat dia berbicara kita tidak menunjukkan ketertarikan, pada saat dia berbicara perhatian kita bukan pada apa yang disampaikan. Nah, itu membuat anak tidak merasa tidak merasa diperhatikan, tidak merasa diterima. Kalau anak merasa aku tiwas ngomong rano gunane, maka akhirnya ada beberapa kemungkinan anak jadi menghemat pembicaraan. Apa teman? Gak jadi. Gak jadi deh. Percuma ngomong apa? Ngomong yo lagi kata. Nah, saya ulang lagi, jadi kaidah berikutnya adalah dengarkan baik-baik, tunjukkan minat pada semua yang dikatakannya, dan jangan memotong pembicaraannya sampai dia selesai. Pokoknya. Nah, prinsip berikutnya ini yang saya dengar. Kalau saya dulu sering sering minta bantuan Pak Boto ya. Wah, gimana nih Pak? Saya mau menjelaskan ini kok ketika saya mau menjelaskan lebih jelas itu malah tambah takut Pak. Lalu bisa beri berupa mantul mudah kan. Nah, apa yang kelima itu? Inzil, turunkan. Apa yang turunkan? Ya, diturunkan itu adalah turunkan ya dalam pembicaraan kita, dalam perbincangan kita itu derajat. Boleh ngomong rausah nyelakil. Kalau anak itu memang daya nalarnya tinggi, daya tangkapnya tinggi, ya kita bisa membahas yang sesuai dengan kadar nalarnya, kemampuan menangkapnya. Kalau kita itu bisa menurunkan kadar pembicaraan, memahami kondisi anak, maka anak itu sudah bisa diajak mikir, sudah bisa diajak dialog senajan umurnya urung nanti 5 tahun. Tapi kalau kita tidak melakukan ini, ojo meneh bocah umur 4 tahun, umur 14 tahun baik, angger ngobrol, pokoknya setiap kali bicara dengan orang tua mesti kerangan, mesti padu bertikai antara orang tua dan anak. Kalau itu terjadi sing salah sapa? Sing tuwa. Sing tuwa itu dulu sing menurunkan derajat atau tingkat pembicaraan, menyederhanakan perkataan. Nah,
Ini saya juga lagi mikir loh jadi. Gimana caranya? Bukan karena saya pinter, tidak. Karena tanda orang itu betul-betul pinter itu mampu menyederhanakan pembicaraan dengan ungkapan apapun tanpa mengurangi kedalaman ilmunya. Tanda orang itu ilmunya pas-pasan, ora iso bahas nek orang nganggo basa sing angel. Kenapa? Dek sing mumet. Jadi pada saat kita berdialog dengan anak, turunkanlah derajatnya sesuai dengan umurnya, sesuai dengan pengalamannya, gitu ya. Ya sebenarnya berlaku untuk siapapun kemana saja. Bahas masalah ini di kampung ke ibu-ibu yang nggak pernah nggak pernah keluar kota, kok membahas perumpamaan mengenai ukuran itu. Kayak tadi saya sampaikan, kecepatan 50 km per jam di jalan tol ini termasuk hati-hati orang. Lah ibu-ibu tahu belum ada, gimbotan ngertos. Membayangkan 50 km per jam bayangnya loh. Niku, aduh nopo ngandi nopo itu. Jadi sesuai dengan umur dan pengalaman hidupnya. Karena dia tidak akan mampu naik ke derajat kita. Gitu ya. Naik ke derajat kita. Jadi dia tidak akan mampu menaikkan derajat kita. Karena itulah kita yang perlu menyesuaikan diri dengan kemampuan dia, pengalaman dia. Nah, kemudian yang berikutnya tadi ke-4, ke-5, sekarang ke-6 itu adalah ini rupanya masih banyak berhubungan dengan minat. Tadi menunjukkan minat pada apa yang dikatakannya, pada apa yang dibicarakan oleh anak. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh, menunjukkan minat pada apa yang dikatakannya. Kemudian yang kelima tadi menurunkan kadar atau derajat pembicaraan sesuai dengan umur dan pengalaman hidupnya. Kemudian yang berikutnya adalah kita berbicara mengenai minatnya, terutama ketika anak sedang tidak bergairah untuk diajak diskusi, atau anak-anak yang kehilangan motivasi. Jangan tergesa-gesa membahas hal-hal yang penting, tetapi juga jangan tergelincir untuk membahas urusan yang receh-receh, remeh-temeh, sepele-sepele, yang kalau kita berpanjang-panjang kalau mengenai urusan itu justru akan meninggikan hawa nafsunya. Bahas hal-hal, sepatu ini sehari itu agak disembunyi. Padahal kalau saat ini udah tahu. Jadi si awalnya bocah ngerti, jadi malah sibuk dengan urusan orang penting. Jadi menunjukkan berbicara mengenai minatnya. Di antara anak saya ada yang dahulu sempat mengalami masalah akademik di sekolah. Nah, rupanya ini anak kehilangan motivasi. Wah, ini kan tantangan ini. Bapak yang ngomong minggu di bab parenting, bab motivasi jadi. Lalu kita berusaha ngajak ngobrol. Mengenai pentingnya belajar, orang nyambung. Akhirnya saya cari apa ini yang anak-anak itu cepat nyaut ketika diajak ngobrol. Wah, senengannya bal-balan. Padahal saya ini bal-balan kelas 16. Bal siji direbut ngomong kan. Iya cara. Kalau saya paksakan langsung ngobrol bal-balan, anak gila. Bapaknya apa lagi bahas itu? Pernah jumpai orang tua yang pengennya sok akrab,
kemeruh gitu kan. Nah, waktu itu saya ada kesempatan, ada rezeki. Nah, wasilahnya Pak Tri waktu itu diundang beliau bersama dengan warga yang di sana waktu beliau kuliah S3. Nah, beliau di Newcastle. Nah, salah satu kota yang dikunjungi adalah Manchester. Iya, isi dibahas bocah-bocah di Manchester. Carilah apa pintunya yang dapat saya pakai untuk membahas itu dengan anak-anak. Begitulah ada yang ngasih jersey, sesuatu yang sampai sekarang saya merasa aneh. Kaos tipis kok diularkan, ingat ya? Jersey. Ya muncul masalah berikutnya, iya. Jersey si Cina aku tuh pemenang yo. Bukan tuh pemenang orang tuh gua begitu beneran. Ini kalau saya beli, ya nggak tega, kaos tipis tuh harga dilarang. Nah, akhirnya gimana ini? Saya hadiahkan. Akhirnya kita mikir, kalau saya hadiahkan ke sini, dia senang karena dapat hadiah, tapi dia nggak akan pakai karena ukuran. Jadi akhirnya saya kasihkan ke anak itu, anaknya dia dikasihkan ke saudaranya yang lebih suka bola. Jadi semuanya pada senang. Ya. Nah, bukan pilih kasih, sehingga nanti pilih, tapi dia yang dapat ya. Nah, boleh alasan, saya harus ada alasan untuk membahas bola. Kenapa? Karena anak saya ini senengane bal-balan. Saya minta ditemani foto depan kantornya NU, bukan kantor ulama, Newcastle United. Kemudian di depan stadion Manchester City dan lain-lain. Semuanya hubungannya bukan karena saya senang bola. Berbicara mengenai minat ini juga cukup ampuh untuk mendekati anak-anak muda. Karena saya pernah punya kartu khusus ya, keanggotaan klub fans bola. Ya. Padahal ini orang muda 11 gitu. Menjadi anggota LFC Liverpool Fans Club. Dan saya tak paham bahwa Liverpool itu musuh buyutannya MU. Tiba-tiba ada yang bahas, saya kan nggak paham. Wah, Pak, ternyata kita beda. Sayangnya kok Ustaz Liverpool ya? Liverpool. Dan itu dunia gaib. Ternyata orang kalau senang bola itu yang aku mau ya. Betul-betul Pak. Terus lagi. Nah, poin saya adalah begitu saya punya alasan untuk berbicara mengenai hal tersebut, saya mulai ngobrol dengan anak saya bab tersebut. Itu pun saya nggak perlu memaksakan diri untuk bahas yang saya nggak menguasai. Tapi poin pentingnya apa? Bahwa untuk mempengaruhi anak, jalannya ialah membicarakan mengenai minatnya sesuai dengan kadar kedalaman dan keluasan pengetahuan kita. Tapi kita membahas mengenai minatnya. Bagaimana kalau minatnya itu teruskan itu nanti dulu. Ada perlu kita nanti dulu. Setelah kita ngobrol, anak senang, barulah saya masuk membahas mengenai bahwa untuk jadi pemain bal-balan itu yang dipentingkan bukan cuma fisik toh. Ini diwajibkan oleh klubnya untuk sekolah, ini disiplin bacanya begini, ini. Jadi mulai dari membicarakan minatnya itu masuk kepada urusan-urusan yang lain. Sehingga pada akhirnya, jadi kalau kamu itu benar-benar senang bal-balan, kamu harus rajin belajar matematika. Pintunya dari mana? Pintunya adalah minatnya, termasuk orang-orang yang disukai dalam dunia tersebut. Ini cuma sekedar contoh saja. Pakai orang mudeng, nanti saya orang mudeng ya bal-balan. Ya. Dulu ketika kos saya suka merasa aneh dengan teman-teman yang rela begadang sampai malam gitu. Karena teriak-teriak sendiri misalnya ketika ada yang gol atau membodohkan pemain yang jago ya.
Nah, kalau yang keenam ini bisa kita tegakkan, artinya yang keenam itu kita bisa nyaman membicarakan, membahas mengenai minatnya, ya, maka kita akan lebih mudah untuk masuk kepada yang berikutnya. Yang berikutnya itu apa? Yakni kalau ada masalah, maka hendaklah kita tangani kesalahan dengan baik. Tapi ini adalah langkah kesekian, urutannya mulai agak akhir. Sudah agak akhir. Ya, anak sudah nyaman saja ngobrol. Jadi tangani kesalahan dengan baik. Misalnya anak kita bicara, jadi itu baik enggak baik? Enggak baik. Berarti kalau gitu gimana? Dia sudah mengaku kesalahan, yang dia lakukan, entah di sekolahnya, maka perlakukanlah dia dengan cara yang berkelas, dengan cara yang baik, dengan cara yang menjaga kehormatannya, dan berhati-hatilah untuk bersikap kasar. Keras boleh, tapi beda dengan kasar. Keras itu kaitannya dengan prinsip. Kalau ini sudah begini, harus begini. Tegas. Tegas itu bisa dengan lembut. Tegas itu konsistensi terhadap aturan dan kesepakatan. Contoh, kalau kita ngajak anak ke toko atau kemanapun, nggak boleh minta kecuali apa-apa yang sudah kita sepakati sebelumnya. Atau misalnya, nanti boleh minta, nggak boleh tapi bilangnya begini. Atau contohnya lagi, di rumah kan saya tamu, tidak boleh minta makanan yang disuguhkan kepada tamu kecuali kalau tamunya sudah akrab. Nah, sudah kenal baik. Lah kok ternyata ada tamu, anak mulai, Pak, mau Pak, oh ya nak coba tanya ke belakang. Lalu tamunya, pernah terjadi begini, tamunya, oh sini, jangan apa-apa. Mohon maaf Bu, anak saya perlu saya tegasi. Oh enggak apa-apa, enggak ngerepotin. Maka saya harus tegas pada dua-duanya. Tidak harus bersikap keras, tapi bedakan keras dengan kasar. Contoh, sahabat ada yang menggantungkan cambuk, itu keras. Masuk militer, latihannya keras gak? Keras. Suaranya juga keras. Masuk militer, siap kan? Musuh orang bebas. Nah, lalu orang ini maksa. Ketika maksa mau ngasih anak saya sampaikan, Bu, mohon maaf, kalau ibu mau konsultasi, hormati sikap saya. Tapi kalau ibu mau ngasih anak saya, habisnya si ibu pulang. Gak ada konsultasi. Kalau ibu ingin penjelasan, saya jelaskan. Nah, jadi saya harus tegas. Kenapa? Lah kalau tiap ada tamu kemudian ada pelonggaran nilai, kapan anak saya bisa belajar mengenai aturan? Ya kan? Maka kadang kita menjumpai anak itu ketika berada di tempat tertentu, diajak tamu, waduh, tingkai kaya wong. Kenapa? Tegas itu penting. Dan tegas itu menjadi penyebab anak-anak akan menghargai kata-kata kita. Kalau anak terbiasa menjumpai kita tegas, konsisten, tidak mudah berbelok-belok, tidak mudah berubah-ubah, dan kalau sudah bilang A itu pasti A, maka anak akan memegangi ucapan kita.
ini penting. Tegas dipercaya. Jadi berhati-hatilah untuk bersikap kasar, jangan kasar. Kasar itu gak ada hubungannya dengan tegas. Mau nggak cukup besar? Mau lagi? Ngerti gak? Gak usah. Tapi begitu ada tamu datang langsung, anak langsung tancap gas, nangis. Ada tamu, ada simbahnya datang, ada kulitnya, wah tancap gas nangis. Nah di saat itu tantangannya bagi kita. Tantangannya dua arah itu, memahamkan kulitnya dan memahamkan anak. Begitu anak melihat, oh ternyata cara-cara seperti ini nggak bisa dipakai, tetap harus sesuai dengan prosedur yang benar. Maka anak tidak kalau misalnya sudah SMP, SMA, sudah kuliah, tetap menyampaikan itu dan tetap anak-anak itu akan menghargai apa yang kita katakan ya, insya Allah. Kita lihat lagi. Jadi kalau anak mengaku suatu kesalahan kepada kita, perlakukan dia dengan baik, kita bisa berterima kasih, kita bisa memahami masalah itu terjadi kenapa, dan setelah itu kita tidak sibuk untuk mengungkit-ungkitnya. Ada kalanya kita dapat mengambil pelajaran, mengajak anak sama-sama pelajaran. Ini kenapa? Tetapi bukan untuk menyala-nyalakan. Karena begitu ini kita lakukan, kita akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kepercayaan anak. Anak merasa gak aman dengan kita. Bapak janji loh ya, Bapak gak marah. Iya, benar. Begitu cerita Bapak nesu. Bapak janji loh ya, gak bilang sama Bunda. Kenapa? Anak mau sapa. Ini kalau kondo ini rumah deh. Lalu ternyata bilang enggak. Maka anak akan belajar tutup tertutup, sehingga ketika ada berbagai macam urusan bisa cerita kepada siapa saja kecuali orang tua ini, gitu ya. Nah, akhirnya apa? Kalau ada masalah, ya yang tahu duluan masalah itu bukan orang tua, bukan keluarga. Sementara kalau anak yang terbuka, suasana hiwar seperti yang kita bahas itu ada, maka ini akan memudahkan rumah kita menjadi al-bi'ah as-salihah. Ingat kembali bi'ah as-salihah. Salah satu faedahnya ialah anak-anak itu bisa, antar anggota keluarga itu tasohah indal khata, mengoreksi ketika ada yang sedang lalai. Tata Quran terloplah, mengingatkan ketika ada yang sedang lalai. Tadi mengoreksi ketika ada yang sedang salah, ini mengoreksi ketika ada yang sedang lalai. Di rumah itu bisa lalai siapa? Siapa saja jenenge menungso. Nah, lalu yang berikutnya, setelah menangani kesalahan, maka prinsip berikutnya ialah tangani masalah itu sebagaimana sebagaimana mestinya. Misalnya kesalahannya sama, tapi yang satu yang melakukan itu anak yang sudah kesekian kali melakukan kesalahan, anak yang sudah besar, bisa SMP misalnya atau SD sudah kelas 5. Yang satu anak yang masih kecil. Contohnya, anak misalnya waktu syukur tani, beda antara anak sing umur 4 tahun dengan umur 14 tahun. Dan kita sampaikan prinsip-prinsipnya. Meskipun bocah-bocah ya sosok lucu. Sosok lucu di mana? Kan kita tunjukkan anak-anak itu baru mulai harus punya disiplin umur 7 tahun. Tapi belum ada hubungan
dipukul. Nah, kalau anak sudah masuk umur 10 tahun, tarkus sholat, meninggalkan sholat, dipukul. Dengan catatan anak sudah paham hukumnya, termasuk resiko dipukul tadi anak sudah tahu, bukan ketika besok umur 10 tahun. Jadi umur 9 tahun kita sampaikan, atau umur menjelang 9 tahun, 8 tahun, 8,5 tahun sampaikan. Nah, kamu itu sudah umur 8,5 tahun, sebentar lagi 9 tahun. 9 tahun itu ada kalanya sebagian orang itu sudah balik, ada kalanya belum. Maka kamu harus sudah memahami ini. Nah, anak umur 9 tahun kita sampaikan, sekarang umur 9 tahun. Sebentar lagi tahun depan umur 10 tahun. Kalau kamu sudah umur 10 tahun, maka kamu nggak boleh lagi tidur dengan adikmu atau kakakmu yang lawan jenis. Ya, itu tunjukkan. Lalu berikutnya lagi apa? Kalau kamu nggak sholat, ini perintah agama. Bapak harus mukul kamu. Anak tanya, kalau nggak sholat harus dipukul nggak? Oh enggak. Bapak nggak boleh mukul kecuali sudah mengingatkan. Jadi kita sampaikan clear tahapan-tahapannya, gitu ya, tahapan-tahapannya. Nah, ada anak saya waktu itu anak-anaknya yang lucu-lucu bilang, nggak apa-apa dek, kamu nggak sholat nggak apa-apa, nggak akan dipukul kok, soalnya kan umurmu belum 7 tahun. Ya saya mendengar itu ya, ini janjiannya ya keliru ini ya, bukan termasuk salah banget, memang prinsipnya begitu, nggak apa-apa. Nah yang lain bilang, yang lain tahu, kalau kamu nanti pikirnya nggak kesian, nanti tidurnya jangan malam-malam. Soalnya kamu sebentar lagi udah 10 tahun loh. Itu kamu bulan depan 10 tahun, nanti kalau kamu nggak sholat dipukul, gitu ya. Jadi sebagaimana mestinya. Anak melakukan kesalahan tanpa sengaja, ya beda dengan anak ketika secara sengaja melakukan kesalahan. Hukumannya juga berbeda. Anak yang melakukan kesalahan dan ketika melakukan kesalahan, orang tua atau dia merasa orang tua belum tahu, dia sudah menyesali itu. Maka abaikanlah seolah-olah itu tidak terjadi. Bukan berarti kita melupakan karena itu, agar berarti anak ini langsung menyadari kesalahannya. Kita baru bisa mengungkapkan jika di kemudian hari ada hal-hal yang memang membolehkan. Bapak bukan tidak tahu ketika kamu begini, tapi Bapak membiarkan karena begini. Jadi ada alasan yang jelas ya. Nah terakhir, kalau ngajak ngobrol anak tetap kesalahan itu jangan bergaya seperti penyidik interogasi ya. Itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dari pembicaraan ini ada hal-hal yang dapat kita ambil sebagai pelajaran, sehingga ketika anak ada masalah kita dapat menggali dengan lebih baik. Sebagian besar orang tua minta waktu untuk konsultasi dengan saya itu problemnya kalau ditelusur dirunut-runut itu berkaitan dengan bagaimana dia melakukan hiwar, bincang-bincang dengan anaknya. Anaknya wegah ngobrol kalau Pak kalau Boe. Kenapa? Karena kalau ngobrol itu yang terjadi bukan ngobrol mendengar radio rusak. Jadi kalau ketemu orang tua, antar anak sudah saling lirik-lirikan, sing waras ngalah. Artinya anak memang sudah bersiap-siap untuk tidak mendengarkan, hanya menampakkan jinak di hadapan orang tua, dan ini bukanlah sesuatu yang baik. Wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak Ibu semua, kita sekarang menuju kepada sesi tanya jawab. Ini apa karena sinyal atau kenapa belum ada yang masuk ke saya untuk pertanyaan dari Ibu ataupun dari yang ingin bertanya. Kalau begitu saya buka termin pertanyaan untuk yang langsung bertanya. Ya, kita persilakan dari bapak-bapak yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand. Raise hand-nya bukan di HP ya, tapi di beneran. Monggo. Kayaknya bapak jadi pengusaha sayur mau bertanya kayaknya. Ya, baik. Pak Edi atau Pak Sulaiman dulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ketika kita mengajak anak belajar katakan dari rumah itu sudah sepakat nanti yang dibeli ini tiba-tiba kita sampai pasar itu ada yang jualan mainan, itu bagaimana sikap kita? Yang kedua mengenai minat tadi kan bagaimana kalau dengan anak kita itu ke game online seperti MF dan ML itu kan sebagai orang tua yang sudah umur segini tuh nggak mungkin gitu. Ini tiada banyak orang ya. Oke, langsung ya Ustaz nih. Langsung apa tambah lagi? Ya. Pertama, ya kalau misalnya kita ngajak ke pasar, supermarket atau apapun namanya itu dari awal sudah harus jelas. Kalau minta yang dibolehkan itu apa, bila perlu sampai plafon harganya. Anak itu kalau diajak pikir itu enak. Saya pernah cerita ya, saya bukan termasuk gaya yang tiap hari liburan, asal liburan kemana gitu enggak. Tetapi saya pernah menyengaja memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berpikir liburan agar mereka mulai belajar mengelola anggaran. Saya sampaikan pada anak-anak, ini Bapak ada rezeki, alhamdulillah sekian. Itu rezeki akhirnya tidak bicara. Saya katakan bahwa ada anggaran sekian untuk kalian. Boleh dipakai untuk apa? Terserah. Terserah itu anak kan langsung bergembira ya. Kalian kan liburan selama sekian waktu. Nah, langsung anak mau menyampaikan, Pak, waktu masih ada paparan ya. Berarti siang kita bisa nggak makannya di paparan? Oh bisa. Pokoknya ditanyakan bisa. Nah, kalau makan di paparan biasanya kira-kira habis berapa? Kita jangan ngobrol. Termasuk yang masih TK. Ya, habis berapa? Sekian. Nah, uangnya ini ada berapa? Boleh nggak? Kan udah Bapak bilang, terserah kalian. Yang penting bukan urusan yang haram. Itu lagi. Berarti kalau ada malamnya kita makan di sini boleh. Terus besoknya kita ke sini boleh. Berarti dengan anggaran sekian ini berapa hari habisnya? Sekian hari sudah habis. Yang kalian dapatkan apa? Nah, anak mulai gitu. Ada yang lain nggak? Kalau kita nggak ke paparan kan di rumah tetap makan. Anak boleh begitu. Iya. Itu kalau dipakai ke Jawa Timur bisa nggak Pak? Bisa. Soalnya Jawa Timur di Taman Safari loh Pak. Nah, kan Bapak begini, Bapak kan ke tempatnya Mama kan, aduh kalian neneknya ya. Berarti kan kita mulai dihitungnya dari mana? Kan Bapak itu kan ke rumah, ke tempatnya Mama, itu kan kewajiban anak pada orang tua atau Pak? Nah, ini kan ngobrol. Oh iya, saya tiap hari itu berarti kan kira gitu. Oke, ya. Bagus itu bagus, memang kewajiban Bapak untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Berarti kan gitu loh Pak? Enggak. Itunya berarti kan dari tempatnya Mama ke Taman Safari. Ya. Nah,
Lanjut lagi. Ke taman safari berapa? Bentar, cari informasi. Ringkasnya slide kita berhitung. Kayaknya asik loh Pak, kita makan di sana. Oh boleh, boleh. Makan di sana itu gambarannya begini. Ternyata mahal ya. Gini aja Pak. Kan itu di Papua kan bisa masak. Oh iya. Berangkatnya kita makannya itu bawa bekal dari rumah. Jadi mereka mikir sendiri. Nanti kalau sudah dari sana, pas kita pulang kan kalau makannya di tempat makan kelamaan kejauhan, makannya di rumah makan tapi yang jauh dari taman safari, karena bakal lebih murah. Tapi poin yang saya bahas ini, kok sampai ke Moyowolo jauh ke sana, untuk menunjukkan bahwa anak-anak itu ketika tahu konsekuensinya, contoh, saya setiap pagi ngantar anak saya sekolah. Samune rauke 2000. Yang masih dapat uang saku 2000 itu sekarang mau masuk SMA. Berarti kan 4 tahun lalu sampai 2000. Tapi kalau sudah kelas 5, kelas 6 boleh diambil pekanan. Ya. Kalau diambil pekanan, angkanya berbeda, bisa lebih besar. Ya. Nah, kita ajak bicara. Kalau kamu misalnya nggak jajan, di sekolah nggak jajan, kamu laporan nggak? Enggak. Dengan uang itu kalau kamu kumpulkan, kira-kira dalam waktu 1 bulan kamu dapat berapa? Bisa untuk apa? Nah, anak berhitung. Nah, ketika anak itu diajak berhitung, anak tahu mengenai hal ini, nantinya konsekuensinya tadi ketika kita ajak ke pasar, kita jangan bisa berpikir. Yang kedua, ini tadi tidak terlepas dari kedua sebenarnya. Yang kedua adalah hal yang lebih fundamental, bahwa kalau anak itu terbiasa untuk kita ajak menghargai kesepakatan, jadi urusannya bukan soal kita punya uang enggak. Ngajak anak ke supermarket, sudah sepakat, sengaja saya menyampaikan kepada anak, nah Bapak mau ke supermarket, saya sebutkan nama tokonya waktu itu kan, mau belanja, kamu mau ikut ya? Cuma kita hanya beli yang ada dalam catatan. Kenapa saya makan itu? Di antara masalah kita hari ini ialah orang yang tidak dapat ucapannya. Karena juga itu kan macam-macam harus dengan ucapannya. Oke, sampai sana ngerengek anak. Mohon maaf ya, kita sudah sepakat kita tidak membeli kecuali yang ada dalam catatan. Aku beli es krim, masya Allah, Pak juga suka es krim. Lain waktu ya. Anak mulai nangis. Ketika mulai nangis, yang terjadi apa? Muncul penyakit seolah-olah kita kesalahan, sok terkenal. Malu dengan orang-orang itu, padahal orang itu adalah anak kita. Ya. Nyun sewu. Dalam bersituasi di masa itu, ya banyak juga yang kenal dengan saya. Artinya potensi untuk isikan jajannya ya lebih kita. Apalagi ketika pegawainya mengatakan, itu anaknya. Oh iya Mbak, benar sekali. Memang harus sikap manis kayak gitu, bukan tertawa. Saya sampaikan kepada anak saya, nah ini bukan tempat kita dan kita sudah sepakat. Jadilah orang yang layak dipercaya. Tapi kalau kamu mau nangis, pertama ingat ini bukan tempat kita. Yang kedua, nangis itu bukan cara untuk mendapatkan sesuatu, bukan cara untuk maksa. Yang ketiga, kalau kamu menangis, silakan nangis, cari tempat yang aman, bapak kalau tidak bekerja. Jadi udah tiga, pernah juga gitu. Macam, ketika nangis, saya keras. Akhirnya terjadi balik lagi. Kalau balik lagi apa terjadi? Yo digeguyu kalau bocah. Udahlah, bapakku.
berpaane medeni jebule ning ngono kuwi. Jadi kita sampaikan. Jadi kamu sini, kalau mau nangis selesaikan, nanti bapak selesai belanja bapak kesini lagi. Jangan khawatir. Apa yang terjadi? Ketika kita tinggal, kan dia nggak merasa kita tinggalkan, nggak merasa kita abaikan. Kita tinggal, akhirnya anak juga nggak asik, nangis loh. Orang-orang lain juga rasa disambali kan? Nah, pada saat itu akhirnya anak saya diam. Dia tanya, Masya Allah, sudah selesai nangisnya. Makasih nak ya. Begitu makasih, nangis lagi. Rupa tadi itu mergo nangis kayak orang organik ya, biar maknanya. Nah, pas belum selesai nangisnya ya, selesaikan dulu ya. Nanti bawa kasih lagi. Poin tadi itu, makasih nak ya, menunjukkan tenangan itu. Itu kaitannya dengan tadi bahwa selesaikan dengan baik, ya, selesaikan dengan baik. Ini kesalahan dengan baik. Jangan mengungkit-ungkit, jangan menyudutkan. Ya. Kamu mau nangis sampai pingsan, bapak turuti. Ada sering terjadi anak nangis di pesawat, orang tuanya ngancam. Nangis. Terus dia. Ini motor kabur deh. Kok anak diucal kayak gitu. Orang mungkin lah. Dan ternyata memang orang tua nggak akan bisa mewujudkan ancamannya. Itu berarti ancaman yang menjadikan wibawa orang tua runtuh. Yang runtuh kan siapa? Orang tuanya dewi. Begitu pesawat mendarat, ganti. Orang tuanya belajar, ayo tuh nak, ayo tuh. Kenapa anaknya nggak mau keluar? Ini udah nyampe. Ganti orang tuanya merayu-rayu, kamu mau minta apa wes? Artinya apa? Orang tuanya nego untuk kesalahan, untuk anak yang sedang melakukan kesalahan. Maka anak akan belajar tidak menghormati kesepakatan, tidak menghormati hukum dan seterusnya. Yang jelas siapa? Orang tuanya. Jadi urusan tadi mainan. Nah, kalau main memang belum pernah ada terjadi, maka ada kesepakatan. Kita bisa menuruti bisa tidak. Tapi kalau rumah sudah kesepakatan, walaupun jangan sakit ya, jadi 2000 banyak transportasi. Nah, kalau sudah kesepakatan jangan dilanggar walaupun kita mesaknya dengan anak. Kenapa? Karena pelanggaran itu menjadikan anak belajar untuk tidak menghargai kesepakatan. Nah, ini kaitannya dengan mendidik integritas pada diri anak. Jadi urusannya bukan cuma mainan, bukan cuma nuruti kemauan anak, bukan cuma berapa uang yang dikeluarkan untuk belikan itu, melainkan agar anak itu belajar untuk dapat dipegang ucapannya, dan anak bisa belajar untuk menghormati orang tua, anak bisa belajar mempercayai orang tua. Hari ini banyak orang tua kalau ngomong sama anak perlu mumet banget. Kenapa? Karena bangunan kepercayaannya diruntuhkan oleh orang tua sendiri. Yakinlah orang-orang yang mengatakan, bapak yang kebumen, bocah yang mana sudah di, mereka nggak akan bertanggung jawab terhadap kita. Nggak akan bertanggung jawab terhadap kita. Tapi ketika begitu anak selesai nangis, sudah selesai nangis, nah, bukan. Jangan memojokkan anak, jangan mempermalukan anak, jangan menjadikan harganya jatuh. Oh ya, nak, ya, masya Allah. Lain waktu insya Allah bagi sebenarnya. Ya, apa lo senang sekali? Wah, senang bapak. Lain waktu ya. Nah, lain waktu kalau perlu kita mengambil inisiatif. Nah, alhamdulillah ini bapak ada rezeki. Bapak lihat ini langsung ikan. Artinya jebule wong tua itu ora kejem. Bukan pelit, melainkan ya wong tua iki iso dicegal.
Kemudian tadi game itu bukan soal minat. Kalau anak itu nggak punya inisiatif, karena itulah kita itu perlu menghidupkan inisiatifnya. Kenapa nggak punya inisiatif? Nggak ada himmah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu paling gemes kalau ada ketemu orang kok himmahnya cetek, himmah kepada dunia wairau, napa meneh akhirat. Ada orang. Sekarang saya bingung bayangkan, mosok yono tuh orang nggak punya himmah kepada dunia. Sekarang banyak mengiring terus ya. Artinya dia tidak punya himmah kepada dunia, akhirat atau game. Salah satu pusat bikin game itu nggak jauh dari sini. Mereka dibayar dengan gaji sini, bukan berarti zaman itu sudah senilai dengan tunjangan pengangguran di Inggris. Nah, ini kan gede banget. Saya nggak sebutkan tempatnya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan game. Dan itu memang by design untuk membuat orang ketagihan. Karena ini kalau ada kecanduan game bukan memutusnya sedikit demi sedikit, melainkan harus diputusnya secara frontal. Tetapi ini harus disiapkan. Tapi kalau anak berusaha itu ya jangan biarkan dia asik dengan game. Bagaimana kalau anak sudah kuliah, yaitu kita batasi. Gara-gara game ada alumni sebuah ma'had, Masya Allah. Kuliah. Jadi kita percaya. Bahasa Arab itu jos, begitu kena game. Apalagi game tertentu pada level kesekian itu menawarkan pornografi. Sebagai bonus. Pada level tertentu, pada permainan tertentu, game tertentu menggunakan uang. Ada orang datang ke tempat saya, Masya Allah, ini orang yang baik lah. Tapi anaknya menipu rekanan bisnis abahnya itu, tahu itu sampai hampir sebenarnya nipu rekan bisnisnya ini 140 juta. Gue game. Nah, dia akhirnya dengan rekan bisnisnya ini kurang baik hubungannya. Para rekan bisnis ini menyampaikan, saya mau nagih ke anakmu itu bukan karena keburu memerlukan uangnya, biar aku mikir, tapi dia tersinggung. Nah, ini jadi dampaknya ini malah bisa menjadikan bukan hanya pada anak. Ringkas kata untuk game online kecanduan tiket. Ada anak di sebuah ma'had di Jawa Tengah itu tinggal beberapa ayat lagi menyelesaikan 30 juz. Tidak selesai gara-gara apa? Minggu Bali. Kemana dia? Nge-game. Kalau sudah di rumah nggak memadai lagi ya dipakai begini, nge-game di tempat-tempat game-game yang khusus itu. Walaupun sekarang ini orang punya banyak yang sudah punya fasilitas sendiri untuk main game, tapi si paling canggih tetap ini rental atau begitu. Nah, golden game sing modern ini satu namanya Jogja, berbagai yang disampaikan, yang kedua namanya Semarang. Jadi pecandu game dari Surabaya, dari Gresik, dari Pekalongan, gitu ya, dari Solo. Ya larinya ke dua kota. Ada yang betul-betul non-stop game itu. Ya pipisnya di botol. Pertanyaan saya, kalau pipisnya di botol salah apa? Pipis juara sempat. Kalau seperti itu makan, tinggal pencet tombol petugas datang. Nah, kalau sudah di level itu terus kemudian bayar menunggui, maka
yang dia pesen adalah yang pertama disebutkan. Nah, itulah kesempatan pihak-pihak untuk menawarkan menu-menu yang mahal. Kenapa? Karena dia dalam tanda petik sudah sungguh. Terus orang gatek dengan nilai makanan. Yang penting hanya bisa untuk menegakkan punggung untuk beribadah, bermaksiat, main game. Nah, karena itu kalau ada game itu bukan minat. Bedakan game dengan bermain. Ada buku terjemahan dia dari bahasa Arab, jadinya apa buku ini dari terjemahan baru. Diterjemahkan sebagai game. Nah, itu jawaban saya. Ini ada pertanyaan yang berhubungan Ustaz. Yang pertama dari saya, berarti kalau tadi disimpulkan sekarang banyak generasi yang dimana mereka itu nggak bisa dipegang omongannya. Memang omongan nggak bisa dipegang, tapi dalam arti kata memang secara konotatif begitu. Nah, apakah itu juga sangat bersangkutan dengan orang tua perilakunya ketika dia mendidiknya, Ustaz? Atau gimana itu prosesnya kok sampai terjadi kayak gitu? Yang sekali yang kedua, berarti kesimpulannya game sama sekali tidak ada manfaatnya atau boleh sesekali, Ustaz? Iya, berarti game sama sekali nggak ada manfaatnya. Sebentar, saya tak pikir-pikir ada manfaatnya enggak ya. Saya ingin tunjukkan yang jelas manfaatnya dan bukan cuma satu, banyak manfaatnya. Tapi haram, apa itu? Homer dijamin. Kalau ada yang bilang Homer nggak ada manfaatnya sama sekali, nyari Quran. Gimana? Quran dia bilang manfaatnya orang yang ngono, orang yang siji, tapi Homer haram, apa makruh? Mubah, Yusuf haram banyak manfaatnya. Kalau haram boleh nggak sekali? Ya jangan terlalu perlah menjamu tamu dari negara lain ya. Main rasani Homer sing larang. Bahkan guyon pun hati-hati. Saya pernah sama teman ke sebuah negeri. Ketika karena ada duty free shop dia bebas pajak. Homer zaman itu regani kalau tuku mobil zaman itu konsumer orang susuke. Gue tuku Homer sak botol. Kalau saya bercanda, kapan suatu dulu ya, hati-hati. Terbus dunia orang mobil Homer nanti bisa nih. Kenapa? Karena tujuannya sama dengan orangnya. Jadi mari kita ingat kembali di antara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah saf-saf. Innallaha karim yuhibbul kiram. Atau hadis innallaha azza wa jalla karim yuhibbul kurama wa yuhibbu ma'alil akhlaq. Dalam riwayat yang lain wa yuhibbu ma'alil umur dari awal juga. Tapi ujungnya sama. Allah itu benci saf-saf. Saf-saf itu apa? Urusan receh-receh sebenarnya nggak penting-penting dan kalau dikerjakan nggak akan membawa kepada kebaikan. Perusak dari himmah itu adalah saf-saf dan saf-saf itu apa? Akal yang pasif. Saya itu oke banget yang akalnya pasif. Him itu cenderung mendorong kita kepada akal yang pasif. Akal yang pasif itu artinya cuma melu. Maka kalau ada orang itu, saya juga baru tahu karena beberapa kali ditanya tentang gimana Ustaz dengan orang yang tidak orang yang umum, boleh ya dari keluarga. Jadi salah satu pintu keselamatan itu ialah menghindarkan dari umum. Ingat nasihat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa manusia ada 3 macam. Yang ketiga adalah orang awam yang atba'u kulli nabi, yang mengikuti setiap yang sedang berteriak. Orang seperti ini dijamin dengan 3 keburukan. Itu kali-kali sesuai di sini ya.
Ya miru nama aku lirih mengikuti kemana angin bertiup, gampang melu-melu agar ono FOMO, fear of missing, fear of missing out, khawatir ketinggalan. Waduh, ketinggalan informasi ya, seolah-olah gue tertinggal. Saya tidak sakit tadi, ya kalau nggak penting ngapain? Ya, kalau nggak penting, apalagi urusan ngapain? Anak-anak kita tidak turun derajatnya karena nggak ngerti gaming. Gitu. Kemudian, yang tidak bisa dibuat omongan ya, itu hasil pendidikan. kalau pakai merujuk pada hadis al-fitrah itu ya siapa lagi? Apa yang menjadikan anak harus dipegang? Anak belajar dari siapa? Dari emaknya, bunda SD, bunda namanya uang. Bunda SD, enggak punya uang. Buktikan aja, di dunia ini semua orang dapat dipercaya kecuali makhluk yang satu ini. Siapa itu? Maknya. Makku adalah pembohong. Dari sana belajar banyak hal. Cara memaksa orang tua adalah dengan mempermalukannya dan lain-lain. Tapi poin lain kita ini adalah bohong itu indah, bohong itu boleh. Contohnya makku. Ya. Ada yang lebih halus lagi. Minta uang, tak berikan es krim, tak berikan coklat. Dilus, mohon maaf nak ya. Sabar aja nih kalau videonya. Ini bunda gak punya uang. Bahkan seandainya tidak ada kejadian yang mengikuti, kalau punya uang ya gak punya uang. Sundana. Kayaknya seminggu lalu bapak pernah beli kan? Juga pernah apa? Ya kalau seminggu juga tahu lama. Es krim itu kan bukan kebutuhan pokok. Kita ajak terus. Bapak ada uang ada. Kalau kamu minta uang boleh dan kalau beli es krim. Ada istilah boleh dan itu opsional ya. Kalau nggak boleh nggak boleh. Tapi ada hal yang berbeda. Harta ini kita punya uang segini. Cuma 5.000 ini. Ini akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Ditanya nanti itu dari mana asalnya dan dibelanjakan untuk apa. Jadi kita itu kalau bisa menjadi orang yang paling ringan kalau jawab. Kamu sudah minum es, sudah makan es krim tiap hari. Ada yang lain. Kalau kamu simpen ini bapak kasih uang, berapa harganya? Kamu simpan. Itu bisa kamu pakai untuk beli yang lain. Tapi juga jangan jadi modus ya. Minta uang tak krim, lalu mesti lalunya. Ya. Anak-anak perlu diajak belajar hidup wajar. Kalau nggak punya uang, bilang nggak punya uang. Kalau punya uang, bilang punya uang. Dan kenapa nggak boleh? Sehingga anak paham, anak belajar. Tadi contohnya, kita punya anggaran sekian nih. Mau kalian pakai buat apa terserah. Anak bergembira. Ternyata setelah dihitung-hitung, kalau pengen manfaatnya panjang, ya nggak dipakai untuk siang paparos, malam lupa saya mana itu. Bukan seperti itu, tapi direncanakan. Nah, itu poin pokoknya. Jangan sampai kita sudah mengatakan nggak ada, ternyata kemudian ujuk-ujuk ada duitnya. Mau lembut, mau kasar, kalau ada bohongnya anak akan belajar. Oh, tak kira itu bapak itu wami kalem santun jebule. Nah, itu bawa soal. Nanti masih ada yang mau question? Monggo Pak Sulimin tetap mau bertanya. Waalaikumsalam. Apakah ketika menemani anak bermain itu kemudian tapi mainnya
Baik, karena ini direkam saya izin mengulangi biar pendengar nanti yang itu terdengar. Yang pertama tentang masalah kalau fisik, olahraga dan sebagainya, apakah itu bisa terjadi yang baik. Kemudian yang kedua adalah mengenai kalau kita tidak tahu minat seorang anak itu, bagaimana caranya membuat keluar yang baik, karena kadang-kadang anak bisa berubah. Maka ya, ada anak yang minatnya pada hal-hal fisik, tapi dia tidak ikut melakukan. Senang bal-balan, yang tak tahu bal-balan no. Pernah nggak coba itu? Kalau ada pertandingan bola, waduh, paling ngarep nih. Ini nggak tahu bal-balan. Nah, ada anak yang memang dia berminat dan melakukan aktivitas fisik itu. Lalu kapan kita menunjukkan minatnya? Pada saat dia melakukan aktivitas fisik itu, cukuplah anak menyadari bahwa kita memberikan perhatian. Kita bisa sekali nonton kalau diperlukan, ya, dan berikan tanggapan. Tetapi obrolan itu tentu saja ketika dia sudah tenang. Nah, anak itu senang. Seseorang itu senang membicarakan sesuatu yang paling berkesan buat dia. Oh, meneh dia bal-balan. Ketemu dawet gue, kalau dia terkesan sekali, boleh kancani nggak? Bu, sudah pernah beli dawet sini belum bu? Oh, masya Allah, enak banget loh bu. Padahal di bela-belani adu-adu ini, aku ini ngetel kurang dawet loh. Kenapa? Karena membicarakan hal-hal seperti itu bagi orang yang sudah klop, gitu ya. Oh, itu senang banget. Karenanya membahas apa yang dia lakukan, membahas minatnya itu. Yang kedua, minat itu yang betul-betul minat tidak mudah berubah. Yang ketiga, minat itu dapat kita arahkan dari awal sehingga ketika anak itu punya rasanya, maka minatnya itu akan terang untuk hal baik. Sebagaimana dengan kita memperhatikan itu pula, minat dapat kita belokkan, dapat kita kikis untuk kemudian kita tumbuhkan pada minat yang lain. Lalu apakah mungkin anak itu minatnya berubah-ubah? Itu mungkin terjadi jika anak mudah ikut-ikutan. Itu sebabnya membiasakan menghidupkan hewan di rumah agar rumah itu menjadi al-bi'ah as-shalihah. Yang kedua, membiasakan ngobrol dengan anak, menanyai alasannya. Bapak, aku dibeliin kaos Doraemon. Anak saya tuh umur 4 tahun. Kok Doraemon kenapa nak? Sebagai usah. Mana orang Doraemon. Nanti dia bisa bingung juga. Satria baca hitam. Nanti bingung juga. Oh, Satria baca Islam. Ini kan mau muskilah ya, karena banyak cara kita hidup di internet. Nah, kita akan ngobrol. Soalnya kan teman punya, teman punya. Nanti kalau teman punya nggak pakai gimana? Nah, kita ajak ngobrol. Dengan demikian, anak itu menentukan sesuatu, perlu menggeluti sesuatu, pada sesuatu, mencurahkan perhatian pada sesuatu, ada landasannya sehingga nggak mudah berubah-ubah. Kemudian yang lainnya lagi, kita perlu siapkan anak agar anak itu berpengaruh, ngajak temannya kepada hal-hal yang baik. Insya Allah dengan demikian, ketika anak sudah di pondok, tetaplah kita tidak pangling dengan anak kita. Tentu saja kalau ketemu ya kita bincang-bincang, kita ngobrol, tidak tergesa-gesa nututi. Gitu. Nah, jadi saya ulang lagi, saya garis bawahi lagi, anak yang mudah berubah-ubah itu kerap kali bermula dari dia tidak mantap dengan pilihannya bahwa itu sesuatu yang berharga. Ini terjadi karena misalnya selama ini kepada bapaknya, kepada ibunya, ya dia cenderung juga mohon maaf cari muka misalnya. Kalau melakukan sesuatu yang dia cocoki, orang tua langsung memuji-muji, tapi nggak pernah ada pendalaman. Kemudian tidak ada rupiah, tidak ada parameter, tidak ada tolak ukur, tidak ada acuan yang jelas sehingga kenapa ini baik. Nah, ini yang perlu dikokohkan.
Kalau yang seperti itu bapak langsung nggak tertarik. Tetapi apa yang bapak nggak tertarik itu bukan berarti hal yang baik. Ada hal-hal yang memang bapak nggak tertarik karena memang usahanya bapak itu senang kimia. Tapi kalau sudah kimia organik bingung gambarnya. Apalagi ya nggak ada gambar kimia, kok suruh gambar ya bapak anak. Nah kalau kamu tertarik ini, nah akhirnya kita tunjukkan bahwa acuan kita itu bukan apa yang kita sukai, tapi acuan kita, pegangan utama kita itu benar dan salah, penting atau tidak, utama atau tidak. Insya Allah dengan demikian anak-anak juga akan belajar menangkap tindakannya maupun minatnya kepada acuan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Ustazah dan Ustaz yang semoga Allah selalu menjaganya. Alhamdulillah kita sudah napaki pada akhir-akhir pertemuan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum bisa kami sampaikan dan kemudian belum bisa dijawab. Insya Allah kita sampaikan pada lain kali. Insya Allah sebagai penghujung acara, perkenalkan saya sedikit berikan dua pokok yang mungkin sangat berkaitan dengan di 10 hari bekerja ini dan juga berkaitan dengan materi yang ada di sini yang bisa kita ambil. Yang pertama berkaitan dengan dulu yang pernah ditanyakan oleh Bapak Sudimin, bagaimana cara untuk seseorang itu punya jiwa atau punya himah aliyah misalnya. Untuk itu diterangkan oleh Ustaz, tapi akan dijawab nanti dan sebagainya. Dalam arti kata memang itu perlu dulu zaman. Kita belajar pada Tuhan bahwa ini adalah sebuah anugerah Bapak Ibu semua, tetap terus melakukan pembelajaran rutin. Insya Allah nanti akan sampai kepada pemahaman yang utuh, yang insya Allah akan bermanfaat buat dunia akhirat kita. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan mengulangi perkataan dari Ustaz kita tentang masalah hadis Rasulullah yang mengatakan innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa asrafaha wa yakrahu sabsabaha, yaitu adalah bagaimana Allah itu mencintai perkara-perkara yang mulia dan subur, kemudian juga membenci perkara-perkara yang rendah itu. Nah, kalau menyitir yang disampaikan Ustaz Khalid tadi dan juga buku yang saya baca sebagai jawaban sedikit dari Bapak Sulimin yang waktu itu bertanya, Mas Sulimin masih ingat pertanyaan itu tentang himah aliyah itu? Masih lupa atau masih ingat? Alhamdulillah. Nah, salah satu kiat yang sangat efektif untuk membuat menanamkan himah aliyah pada anak itu adalah dengan selalu berusaha menggiring ataupun menanamkan pada anak itu untuk berbuat sesuatu yang mulia, jangan yang sia-sia. Contohnya kayak tadi disampaikan, kalau kita dialog kita dengan menggunakan ilustrasi, nak uang ini cuma 5.000, tapi itu hisabnya akan sangat berat kalau kita nanti di akhir kelak. Maksudnya itu. Yang kedua, contohkanlah anak itu dengan kita sendiri itu juga melakukan perkara-perkara yang mulia. Contohnya jika ada proyek di takmir, kemudian proyek di yayasan, yang mulia itu juga pada anak bahwa kita semangat untuk menjalankan itu. Kenapa? Bukan karena pujian, tetapi adalah karena kita hanya ingin mendapatkan ridho Allah. Dan saya yakin anak kita melihat itu akan kita menjadikan sebagai satu berdoa. Yang berikutnya, caranya agar anak kita menjadi atau kita sendiri lingkungan kita menjadi lebih baik adalah ngikuti anak pada orang yang punya himah aliyah. Nah, itu adalah cara paling efektif. Bagaimana kalau kita Anas bin Malik, Unais itu bukan ibunya kepada Rasulullah, itu merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa sebagai seorang ibu. Dan juga tentunya kita menitipkan anak kita kepada pondok-pondok yang himah aliyah dan sebagainya, itu merupakan salah cara ataupun komunitas yang baik-baik. Mudah-mudahan bermanfaat buat ibu-ibu juga. Tentunya kita sekarang di 10 hari awal Dzulhijjah, bulan yang sangat mulia, amalnya sangat dicintai Allah. Lebih dari amal yang lainnya, kita punya proyek dan sebagainya, mari kita manfaatkan pada kesempatan yang luar biasa ini untuk meraih kemuliaan di hadapan Allah. Yang terakhir, saya sampaikan mengenai masalah tegas. Nah, ini karena saya punya tim saya yang langsung kepada Bapak Sayuti dan juga teman-teman kepala yayasan yang lain, Bapak Kadis dan juga terutama yang di kepegawaian ya. Tadi disebutkan itu saya kira sangat luar biasa. Tegas tetapi tidak kasar, tegas tetapi tidak ujuk-ujuk. Perlu ada kesepakatan dulu, sepakat, ojo mundur, udah tegas saja.
tidak kasar tapi tegas. Insya Allah dengan begitu orang-orang akan paham. Jangan sampai kita tidak tegas kemudian orang memandang kita sebagai leader. Oh, kalau kait orang paling lari. Saya ada pengalaman dulu di kalangan manajerial pemimpin perusahaan dulu. Wah, kalau kait paling yang ngomong tak ingin tak besok orang. Dan ternyata itu membuat ciri-ciri tertentu. Mungkin begitu yang bisa kami sampaikan kepada semua. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih kepada Ustaz kita, Ustaz Fauzul Adin dan juga kepada Bapak Ibu semua. Kita tutup kajian pada kesempatan malam hari dengan baca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.